Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakban Arsigit Muntalah, kelas 3D, Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang manusia dan lingkungannya. Kemudian yang kedua ada sumber daya alam dan lingkungannya, dan yang terakhir ada IPA dan teknologi. Baik, langsung saja. Jadi manusia itu adalah makhluk ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensi yang tunduk kepada aturan hukum alam dan melahirkan kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, serta terkait dan berinteraksi dengan alam. Nah, manusia ini juga adalah makhluk yang terbukti berteknologi tinggi, karena manusia memiliki perbandingan massa otak dengan massa tubuh terbesar diantaranya semua makhluk hidup. Kemudian pengertian lingkungan. Lingkungan adalah suatu media di mana makhluk hidup mencari penghidupannya dan memiliki karakter serta fungsi yang terkait secara timbal balik. Nah, lingkungan juga bisa dibedakan menjadi lingkungan biotik dan abiotik. Jika berada di sekolah, contoh lingkungan biotiknya itu semacam teman, kemudian guru, dan karyawan-karyawan yang di sekolah. Kemudian abiotik, contohnya kalau di sekolah itu semacam tumbuhan, kemudian hewan, dan lain sebagainya. Baik, jadi materi kedua yaitu tentang sumber daya alam dan lingkungannya. Ya baik, jadi selanjutnya pengertian sumber daya alam. Nah, sumber daya alam ini adalah lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya hayati, sumber daya non hayati, dan sumber daya buatan. Adapun sumber daya biotik dan abiotik. Nah, sumber daya alam hayati atau disebut dengan biotik adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, contohnya seperti tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Kemudian ada sumber daya alam non hayati atau sumber daya alam yang berasal dari benda mati, contohnya itu seperti tanah, air, kemudian udara, dan sinar matahari. Kemudian sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Nah, sumber daya yang dapat diperbarui itu adalah sumber daya yang tergantung persediaan bisa menurun atau bisa meningkat. Contohnya itu ada tanah, kemudian ada hewan, dan ada tumbuhan. Serta sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang secara fisiknya itu akan habis. Contohnya batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Adapun manfaat sumber daya alam di sini yaitu yang pertama sumber daya alam nabati, di mana sebagai bahan pangan, bahan sandang, bahan kayu olahan, dan bahan obat-obatan. Kemudian yang kedua ada sumber daya alam hewani. Nah, yang dimana sumber bahan pangan termasuk perikanan, peternakan, dan budidaya lainnya. Kemudian yang terakhir ada sumber daya alam energi. Nah, sumber daya alam energi ini adalah sumber energi yang berbagai kegiatan manusia seperti listrik, mobil, gas alam, serta kegiatan lainnya. Ya baik, jadi materi terakhir tentang IPA dan teknologi. IPA atau disebut dengan ilmu pengetahuan alam adalah pengetahuan yang berupa ilmiah. Nah, sedangkan pengetahuan itu adalah segala sesuatu yang diketahui manusia. Nah, sedangkan teknologi adalah suatu rancangan
langkah untuk memperkecil hubungan sebab akibat dalam mencapai hasil yang diharapkan. Nah, adapun dampak positif IPA dan teknologi. Jadi yang pertama itu ada materi, di mana manusia dalam kehidupannya memerlukan materi baik biologis maupun non biologis. Nah, materi biologis dari bahan benda hidup, contohnya protein, sedangkan materi non biologis dari contohnya itu seperti gas oksigen sampai benda-benda yang kita pakai sehari-hari. Kemudian ada energi, di mana dalam kehidupan manusia itu penggunaan energi itu makin luas, contohnya bentuk panas, kemudian gerak, kemudian cahaya, kimia, nuklir dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga di sini, yang dimana manusia itu dalam kehidupan sehari-hari memerlukan mesin untuk mempermudah dan membantu kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Kemudian ada komunikasi. Nah, berkomunikasi ini merupakan salah satu kehidupan manusia untuk IPA dan teknologinya. Contohnya itu tentang media cetak, kemudian telegrafi, telepon, radio dan televisi. Dan ada papan, yang dimana manusia pada masa dahulu tinggal di gua, kemudian berkembang menjadi rumah yang kokoh dan nyaman. Nah, adapun dampak negatif IPA dan teknologi itu sendiri. Yang pertama, banyaknya pabrik sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan. Kemudian adanya pesawat berkecepatan tinggi yang dimana menimbulkan kebisingan suara yang mengganggu pendengaran manusia. Kemudian ada penggunaan pestisida, yang dimana penggunaan pestisida yang terlalu banyak akan menimbulkan atau tidak beraturan akan meninggalkan residu pada hasil tanaman. Baik, terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wastaqbil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.